Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah manajemen perbankan syariah dan akan mengajak teman-teman untuk mengenal apa sih yang dinamakan perbankan syariah. Mari kita mulai penjelasannya. Hai, saya Filananda. Sebelum membahas lebih jauh terkait materi perbankan syariah, ada baiknya kita mengetahui definisi dari perbankan syariah itu sendiri. Yuk, simak videonya. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata perbankan syariah. Ya, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau judi. Adapun tujuan dari perbankan syariah, yang pertama, menciptakan sistem ekonomi yang adil dan beretika, di mana ini menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak seperti riba dan spekulasi. Yang kedua, mengembangkan kesejahteraan sosial, di mana ini meningkatkan kesejahteraan umat melalui mekanisme distribusi yang adil dan pemberdayaan ekonomi. Yang ketiga, menyediakan alternatif perbankan berbasis syariah. Dan yang keempat, mendorong investasi halal. Lalu apa sih fungsi dari perbankan syariah itu? Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi perbankan syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Wulandari. Adapun fungsi perbankan syariah yaitu yang pertama, sebagai lembaga intermediasi keuangan, di mana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Yang kedua, sebagai lembaga investasi, di mana mengelola dana nasabah untuk diinvestasikan pada sektor-sektor halal dengan prinsip bagi hasil, sehingga memberikan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, sebagai agen pembangunan, di mana berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dengan pembiayaan berbasis syariah, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Yang keempat, sebagai pengelolaan dana sosial, di mana berperan dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi umat. Dan terakhir, sebagai alternatif perbankan yang etis, di mana menawarkan solusi perbankan yang berfokus pada aspek moral dan keadilan untuk masyarakat umum, termasuk non-muslim. Lalu muncul pertanyaan mengenai apa sih prinsip perbankan syariah itu? Hai, perkenalkan nama saya Mutiara. Prinsip perbankan syariah dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah masyir, gharar, haram, riba, dan batil. Yang pertama ada masyir, yaitu segala bentuk transaksi yang bersifat hitung tangan atau spekulasi yang berlebihan dilarang. Yang kedua ada gharar, yaitu transaksi yang mengandung ketidakjelasan dalam syarat objek atau nilai dilarang. Yang ketiga ada haram, yaitu investasi atau transaksi yang mendukung aktivitas haram seperti produksi alkohol, perjudian, atau usaha yang melanggar syarat tidak diperbolehkan. Yang keempat ada riba, yaitu penambahan nilai dalam pinjaman yang bersifat eksploitatif atau tanpa kontribusi nyata, seperti bunga bank konvensional dilarang seperti dianggap tidak adil. Yang terakhir, kelima batil, yaitu transaksi yang melanggar prinsip syariah atau tidak memenuhi rukun dan syarat akan dianggap tidak sah atau batal, seperti jual beli tanpa riba atau adanya penipuan. Lalu apa sih perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional? Yuk simak kejelasannya. Hai, saya Asisa. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Perbedaannya yaitu terdapat berbagai aspek seperti prinsip dasar, hubungan nasabah, dan sistem operasional. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah terletak pada berbagai aspek fundamental seperti prinsip, dasar, tujuan, hubungan nasabah, bank, sistem operasional, sistem pengganti bunga, aturan denda, pengawasan operasional, dan pengelolaan dana. Bank syariah menawarkan alternatif bagi masyarakat yang ingin bertransaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah dengan mengedepankan keadilan, transparansi, dan etika dalam setiap produk dan layanannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haslinda. Di sini, saya akan menjelaskan apa sih perbedaan sistem perbankan syariah dan bank konvensional jika dilihat dari sistemnya, serta apa saja sih contohnya. Yuk, kita simak bersama-sama penjelasannya. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam yang melarang riba atau bunga. Sistem ini melibatkan 3 elemen utama. Yang pertama, masyarakat pemilik dana yang menyimpan uang di bank melalui akad seperti al-wadiyah untuk simpanan atau al-mudharabah untuk tabungan dan deposito. Yang kedua,
bank syariah yang mengelola dana tersebut melalui investasi halal untuk menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, masyarakat pengguna dana yang menerima penyaluran dana dengan konsep bagi hasil, jual beli, dan jasa. Berbeda dengan bank syariah, bank konvensional menggunakan sistem bunga. Alur operasinya melibatkan 3 pihak. Yang pertama, nasabah penyimpan dana yang menyimpan uang di bank dan mendapatkan bunga tetap sebagai imbal hasil. Yang kedua, ada bank konvensional yang mengelola dana tersebut dan menyalurkannya melalui pinjaman kepada masyarakat atau perusahaan. Yang ketiga, nasabah peminjam dana yang mengembalikan pinjaman dengan tambahan bunga sesuai kesepakatan. Di Indonesia, kita memiliki berbagai pilihan bank syariah dan konvensional. Contoh bank syariah itu ada Bank Syariah Indonesia atau BSI, hasil merger dari 3 bank besar yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Yang kedua ada Bank Muamalah Indonesia, bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri sejak 1991. Yang ketiga ada BTPN Syariah, fokus pada pembiayaan untuk segmen mikro dan masyarakat kurang terlayani. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan perbankan syariah di dunia. Sebelumnya, hai, perkenalkan nama saya Dian. Yuk kita simak videonya. Baik, sejarah perbankan syariah akan kita mulai dari asal-muasal konsep awal perbankan syariah itu sendiri, di mana sistem ini berakar dalam praktik ekonomi yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya, di mana pada abad ke-7 praktik-praktik keuangan yang sesuai dengan syariah Islam mulai diterapkan dalam Baitul Mal. Baitul Mal mengelola harta milik umat dan negara dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan akad-akad yang adil dan transparan. Dengan itu, Baitul Mal menjadi lembaga keuangan pertama kali yang muncul pada masa kekhalifahan. Pada tahun 1963, sebuah tonggak sejarah signifikan terjadi ketika Midgam Saving Banks di Mesir didirikan sebagai bank syariah pertama di dunia. Bank Midgam Savings ini memastikan bahwa nasabah tidak hanya berpartisipasi dalam keuntungan dari investasi mereka, tetapi juga berbagi resiko finansial. Lalu selanjutnya, kita masuk pada tahun 1975, di mana sejarah perbankan syariah mencatat perkembangan penting dengan pendirian Dubai Islamic Bank, yang menjadi bank syariah pertama yang bersifat swasta. Nah, lalu muncullah Bank Islam Malaysia pada tahun 1983 yang menjadi bank syariah pertama yang terdaftar pada Bursa Efek Malaysia. Nah, hingga kini perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan juga menyebar ke berbagai negara. Nah, itulah sejarah perbankan syariah di dunia. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan sejarah perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 ketika Bank Muamalat Indonesia didirikan menjadi bank syariah pertama. Walaupun awalnya perkembangan perbankan syariah masih terbatas, sejak tahun 1998 aturan perbankan telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengizinkan dibentuknya bank syariah dan unit usaha syariah di bank konvensional. Pada tahun 2000, Bank Indonesia merilis peraturan lebih terperinci untuk sektor perbankan syariah. Kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 membahas lebih lanjut mengenai ketentuan bank syariah. Pada tahun 2015, Indonesia meluncurkan Master Plan Perbankan Syariah Indonesia dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Pada tahun 2021 dilakukan penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia guna meningkatkan daya saing sektor perbankan syariah. Sampai sekarang, bank-bank syariah di Indonesia terus maju pesat berkat regulasi yang mendukung, produktivitas inovatif, serta kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan pentingnya sistem keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.
hadir sebagai solusi keuangan yang berbasis prinsip Islam, di mana menawarkan keadilan dan transparansi, namun tidak lepas dari tantangan mulai dari literasi masyarakat yang masih rendah hingga persaingan dengan bank konvensional. Begitu, prospek ke depan sangat cerah didukung oleh perkembangan teknologi, meningkatnya minat masyarakat, dan regulasi yang semakin mendukung. Itulah tadi penjelasan mengenai perbankan syariah. Kami harap video ini dapat bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.